Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Pertemuan kali ini Bapak akan belajar bersama kalian tentang pendalaman materi wirausaha tema 5, subtema yang kedua. Wirausaha tema 5, subtema yang kedua. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Coba diperhatikan gambar berikut. Menurutmu manakah yang merupakan barang impor? Ya, gambar ini. Iya, yang merupakan gambar impor adalah yang merupakan barang impor mesin jahitnya. Baik, berikutnya kita akan bahas benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Namun, ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Coba perhatikan, apakah ini termasuk benda magnetis? Ya, termasuk benda magnetis karena barang ini terbuat dari besi. Apakah ini termasuk benda magnetis? Bukan, karena benda ini terbuat dari karet. Coba nanti kalian lihat di rumahmu masing-masing, benda yang termasuk magnetis dan benda yang non-magnetis kamu sebutkan sendiri-sendiri. Ya, minta tunjuk kepada orang tuamu. Berikutnya menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Ini contoh riwayat hidup. Nama, umur, tempat lahir, ya, bangsa, alamat, menerangkan dengan sesungguhnya pendidikan apa saja, prestasinya apa saja, kegiatannya apa saja. Jadi betul-betul terperinci. Hal-hal apa saja yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Yang pertama, identitas diri yang meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi atau nomor HP yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, baik itu organisasi yang ada di sekolah maupun organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian prestasi. Yang keempat, prestasinya apa saja, dari yang pertama didapat sampai yang sekarang. Dan yang kelima adalah keterampilan atau kemahiran yang kalian miliki. Keterampilan apa saja? Boleh keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, keterampilan dalam bidang teknologi, dan masih banyak keterampilan-keterampilan yang perlu kita asah. Mari kita bersama-sama membuat daftar riwayat hidup sendiri. Berikutnya bagian-bagian poster. Bagian-bagian poster, yang pertama terdapat judul poster pada bagian atas. Di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Kemudian informasi singkat tentang isi pameran, waktu dan tempat diselenggarakan acara, kontak yang dapat dihubungi. Kemudian kita lihat poster di samping, apakah kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihannya jelas, gambarnya menarik. Tetapi kekurangannya pada tulisan atau pada kalimat. Bukan karena tidak jelas, tetapi justru kalimatnya yang tidak jelas. Poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah. Harusnya kan kapan, di mana, bagaimana pendaftarannya, dan seterusnya. Baik, berikutnya manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik warga sekitar. Baik, apa kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Berikutnya pin. Pin berisi magnet juga dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Inilah pin-pin yang dimaksud. Kemudian penjepit tas. Ini tas ibu-ibu, tas wanita. Berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Kemudian tangkai obeng. Nih yang ujungnya. Mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur atau mengambil mur-mur yang jatuh yang berada di tempat yang sempit. Kemudian menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kalian masih seorang pelajar, belum bekerja, maka dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat juga mengganti informasi riwayat pekerjaannya dengan informasi yang lain seperti prestasi yang pernah diraih selama di sekolah, data orang tua, atau keterampilan yang dimiliki. Baik, jangan lupa kalian membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk di bukumu. Minta ajari dengan orang tuamu atau kakak-kakakmu di rumah. Berikutnya tanggung jawab pemilik perusahaan. Wirausaha, tanggung jawab pemilik wirausaha. Apa tanggung jawabnya? Di dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha agar menjadi lebih maju. Selain itu, seorang pemilik juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan. Sebagai contoh, semakin baik kemasan produk, masyarakat akan semakin tertarik. Masyarakat akan semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul ingin membeli. Bagaimana menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan? Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh si pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Sebagai contoh, riwayat hidupku, saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya kan gitu. Kemudian saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains. Juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia. Kegiatan saya saat ini yaitu sebagai anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Coba nanti kamu menceritakan riwayat hidup yang sudah kamu tulis di hadapan orang tuamu atau di hadapan kakakmu. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan anggota ASEAN.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor di Indonesia yang pertama hasil industri, seperti semen, tekstil, dan kain batik. Hasil pertanian dan perkebunan, seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Hasil pertambangan seperti migas. Migas itu minyak bumi dan gas. Ya, minyak bumi dan gas alam. Dan non migas itu ya seperti batu bara, logam, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Komoditas impor di Indonesia, barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, aftur. Barang konsumsi seperti makan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Pada jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti mendatangkan tenaga ahli. Maka Indonesia berusaha keras supaya mengurangi impor, ya, karena kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah. Berikutnya kriteria poster. Yang pertama, bahasa mudah dipahami. Yang kedua, tulisan harus jelas. Yang ketiga, peletakan judul poster harus tepat. Yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsungnya harus jelas. Yang kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar harus tepat. Yang keenam, menggunakan warna tulisan yang mencolok. Yang ketujuh, gambar untuk melengkapi poster harus terlihat jelas. Dan yang kedelapan, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat-tempat umum. Kita lihat sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Apa sikapnya? Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Dan yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memperdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Baik, sudah jelas kiranya? Maka nanti tolong dijelaskan kepada orang tuamu bagaimana menjelaskan riwayat hidupmu. Kamu jelaskan, mencoba menjelaskan di depan orang lain. Untuk belajar ya jelaskan di hadapan orang tuamu ataupun di hadapan kakak-kakakmu. Bagaimana sih menceritakan riwayat hidup? Yang harus diingat di dalam menceritakan riwayat hidup, data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi, keterampilan, dan prestasi yang pernah diraih. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda.